warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang hari ini kembali sedikit saya akan memberikan informasi tentang pengendalian penyakit pada tanaman padi. Di kesempatan siang hari ini kita akan membahas tuntas tentang salah satu penyakit yang biasanya akan menyerang pada fase-fase generatif pada tanaman padi. Saat ini kita akan membahas tuntas penyakit yang biasa kita sebut penyakit kresek atau penyakit hawar daun bakteri. Seperti apa indikasi serta serangannya dan juga seperti apa cara kita mengendalikannya, kita akan bahas secara tuntas. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe untuk bisa terus mendapatkan informasi-informasi serta tutorial video di dunia pertanian. Dan juga kali ini saya akan mereview tanaman padi varietas hibrida dan juga varietas inbrida di fase generatif, seperti apa keunggulan masing-masing dari kedua varietas tersebut. Oke, langsung saja teman-teman bisa terus menyimak video ini sampai akhir. Dan insya Allah nanti kan tetap saya upload hasil dari pengendalian hama penyakit saat ini. Oke, jadi dari sini terlihat jelas perbandingan ketahanan penyakit pada jenis padi inbrida. Dan di sini padi hibrida. Di sini masih aman dan kekebalan ketahanan terhadap penyakit di musim hujan memang sangat bagus. Ini teman-teman bisa melihat. Oke, berbeda dengan penyakit belas daun yang disebabkan oleh jamur, penyakit kresek atau yang biasa kita sebut dengan hawar daun bakteri atau BLB disebabkan oleh bakteri Xanthomonas, yang dimana serangan oleh bakteri ini akan dapat menyebabkan kerusakan serta menurunkan hasil produksi pada tanaman padi. Dan bila serangan terjadi pada awal pertumbuhan, maka tanaman akan menjadi layu dan mati. Dan gejala kresek ini akan sangat mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan penggerek batang pada fase tanaman vegetatif. Jadi kita harus betul-betul bisa membedakan dua indikasi serangan tersebut. Pada tanaman dewasa, penyakit hawar daun bakteri akan menimbulkan gejala hawar atau biasa kita sebut dengan istilah blight. Gejala tersebut akan dimulai dari tepi daun yang berwarna keabu-abuan, yang akhirnya daun tersebut akan menjadi kering, dan bagian yang kering ini akan semakin meluas ke arah tulang daun sehingga seluruh daun akan tampak mengering. Dan bila serangan ini terjadi pada saat berbunga seperti kondisi tanaman padi saat ini, maka dampaknya pada pengisian gabah tidak akan menjadi sempurna, sehingga akan dapat menyebabkan penurunan pada hasil produksi mencapai 50-70%. Sedangkan untuk penyakit hawar daun bakteri atau kresek ini sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kelembapan suhu yang sangat tinggi, atau ketika intensitas hujan itu ketika musim hujan seperti saat ini, kita harus melakukan upaya pengendalian dengan cepat. Serta juga penggunaan varietas padi sendiri itu akan sangat mempengaruhi dari serangan hawar daun, seperti yang sudah saya review perbandingan antara padi inbrida dan juga
hibrida tadi. Hawar daun bakteri atau yang biasa kita sebut dengan kresek, kita dapat menggunakan pestisida tunggal dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Perlu teman-teman ingat bahwa di pasaran banyak jenis bahan aktif tembaga, salah satunya tembaga oksida, tembaga sulfat, tembaga hidroksida, dan lain semacamnya. Saya sangat merekomendasikan teman-teman menggunakan satu bahan aktif dengan kandungan tembaga hidroksida. Bebas kita mau menggunakan merek apapun, yang penting kandungan bahan aktif itu adalah tembaga hidroksida atau CuHO2. Dan juga yang perlu teman-teman garis bawahi, untuk penggunaan pestisida dengan bahan aktif tembaga hidroksida seperti ini, maka kita harus menggunakannya secara tunggal. Tidak direkomendasikan penggunaan pestisida dengan bahan aktif ini dengan cara di mixing, karena sifat dari tembaga hidroksida yang mudah menguap dan juga mudah mengendapkan zat kimia lainnya apabila kita melakukan pencampuran dengan bahan aktif lainnya, sehingga nanti hasilnya akan kurang efektif. Oleh karena itu kita cukup menggunakannya secara tunggal dengan tanpa mencampur dengan bahan apapun. Sedangkan untuk mereknya atau merek dagangnya, kita bebas menggunakan merek dagang apapun. Dosis konsentrasi penggunaannya kita dapat mengikuti anjuran yang sudah tertera pada kemasan pestisida tersebut. Maka untuk jenis pestisida yang saya gunakan ini, kita direkomendasikan untuk penggunaan 2 gram per liter air. Maka untuk kapasitas tangki 15 liter, kita menggunakan sebanyak 30 gram, atau jika kita menggunakan takaran sendok makan seperti ini, kita dapat menggunakannya sebanyak 3 SDM, karena satu sendok makan ini kurang lebih berkisar sekitar 10 gram. Oke, setelah itu bisa langsung kita aplikasikan pada tanaman yang terserang penyakit kresek. Dan jangan lupa ketika mengaplikasikannya kita harus menggunakan alat pelindung diri, karena sifat dari tembaga hidroksida ini akan sangat kuat. Diutamakan kita menggunakan masker untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam waktu panjang. Oke, bisa langsung kita aplikasikan pada lahan. Demikian video saya kali ini. Semoga video tadi bisa sedikit memberikan informasi yang bermanfaat, serta mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah referensi baru bagi teman-teman semua. Dan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa tetap semangat terus para petani muda Indonesia.